Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Siregar. Di sini saya akan menjelaskan modul C Pratikum Lab Beton. Yang pertama itu waktu ikat semen. Nama percobaannya adalah waktu ikat semen. Percobaan ini berdasarkan standar ASTM C9182. Tujuan percobaan ini adalah menentukan waktu ikat awal atau initial setting dan waktu ikat akhir atau final setting pada pasta semen. Adapun bahan yang akan kita gunakan adalah semen, air, dan alat-alat yang akan kita pergunakan adalah mixer, mold ikat aparatus set, timbangan, gelas ukur, kaca, scrap, vaseline, dan stopwatch. Teori: semen sebagai bahan dasar beton bila terkena air akan membentuk suatu bahan lengket seperti lem yang akhirnya mengeras. Kadar air yang akan kita pergunakan pada percobaan ini adalah sebanyak 25% dari berat semen yang akan kita pakai. Besarnya kadar air 25% tersebut kita peroleh dari hasil percobaan konsistensi mortar, di mana dengan kadar air 25% semen mengalami konsistensi atau kekentalan standar. Pengikatan pasta semen adalah pengerasan semen segera setelah bereaksi dengan air dan terdiri dari dua keadaan, yaitu yang pertama waktu ikat awal atau initial setting adalah waktu yang diperlukan pasta semen untuk mulai mengikat, ditandai dengan penetrasi sedalam 25 mm, di mana waktu ikat awal itu biasanya lebih besar dari 45 menit. Waktu ikat akhir atau final setting adalah waktu yang diperlukan semen untuk mengikat secara sempurna, yang ditandai dengan penetrasi jarum pikat aparatus sedalam 0 mm atau tidak ada lagi penetrasi yang terjadi. Adapun prosedur percobaan yang dilakukan adalah yang pertama, kita menimbang semen sebanyak 350 gram. Dan air sebanyak persentase yang tepat, yaitu 25%. Mangkuk mixer kita basahi dengan air secukupnya sehingga permukaannya basah, tetapi tidak ada air yang menggenang. Kita masukkan semen dan air ke dalam mixer dan kita diamkan selama 15 detik. Kita hidupkan mixer dengan kecepatan lambat selama 30 detik dan kemudian mematikannya selama 15 detik. Dan selama 15 detik tersebut, semen yang lengket pada permukaan dinding dilepaskan dengan menutup scrap dengan menggunakan scrap. Kita hidupkan lagi mixer tadi dengan putaran yang cepat selama 60 detik. Kita hentikan pengadukan, lalu menggumpalkan pasta semen sehingga membentuk bola, dan kemudian melemparkannya di antara jari-jari kita dari tangan ke tangan sebanyak 6 kali dengan jarak kurang lebih 15 cm.
bagi dua pengumpulan tersebut dan masing-masing diletakkan pada plat kaca dan dimasukkan ke dalam mold dengan cara menekan gumpalan pasta tersebut. Angkat plat kaca yang di atasnya terdapat pasta semen dan mold dan letakkan di bawah alat pikat aparatus dan dibiarkan selama 30 menit. Selama masa 30 menit, kita atur agar jarum pikat aparatus tepat berada di atas permukaan pasta semen dan kita atur jarum penunjuk angka penetrasi tepat berada di angka 0. Setelah 30 menit, kita melepaskan jarum pikat dan dibiarkan selama 30 detik dan kita lakukan pembacaan penetrasi yang terjadi. Lalu mold digeser hingga jarum pikat mengarah pada permukaan pasta semen lainnya dan kita biarkan selama 15 menit sambil mengatur jarum pikat tepat berada di angka 0. Pembacaan jarum pikat seterusnya diulang setiap 15 menit sehingga angka penetrasi menjadi 0. Contohnya dari pengujian waktu ikat semen yang kita dapat dari uji lab. Setelah 30 menit kita lepaskan, penetrasi yang terjadi atau penurunan yang terjadi adalah 50 mm. Selanjutnya 15 menit, setiap 15 menit secara berkala kita lakukan pelepasan pikat aparatus. Misalnya kita mendapatkan data sebagai berikut. Jadi adapun waktu ikat awal yang ditandai dengan penetrasi sedalam 25 mm. Jadi dari data yang kita peroleh, 25 mm tersebut berada di antara menit ke 75 dan 90 dengan penurunan 27 dan 22. Sehingga kita melakukan interpolasi sebagai berikut. Yang pertama, 75 dikurang X per 90 dikurang X sama dengan 25 dikurang 27 per 25 dikurang 22 hingga 75 dikali X dikurang X dikali minus 3 dikali 3 sama dengan 90 dikurang X dikali minus
81 menit. Dan adapun waktu ikat akhir yang kita peroleh adalah pada menit ke 135 yang ditandai dengan tidak adanya penurunan pada ikat aparatus. Praktikum yang selanjutnya adalah proses praktikum pembuatan benda uji kubus dan briquet mortar. Nama percobaannya adalah pembuatan benda uji kubus dan briquet mortar. Praktikum ini kita berdasarkan ASTM C150 tahun 1985. Tujuan percobaan kita ini adalah untuk mempersiapkan benda uji untuk pengujian tarik dan kuat tekan mortar. Bahan percobaan yang kita gunakan adalah semen, pasir, dan air. Adapun alat percobaannya adalah mixer, timbangan, scrap, mold briquet dan kubus mortar, stopwatch, gelas ukur, batang projo, kain lat, dan vaselin. Teori: beton dapat menahan gaya tarik dan gaya tekan, tetapi kekuatan tekannya lebih besar dari kuat tariknya. Untuk mengetahui besarnya kuat tarik dan kuat tekan beton tersebut, maka kita harus melakukan pengujian kuat tekan dan kuat tarik mortar. Dan sebelum kita melakukan pengujiannya, maka kita harus membuat benda ujinya terlebih dahulu. Adapun dimensi benda uji kubus yang akan kita gunakan yaitu kubus mortar dengan ukuran panjang kali lebar kali tingginya sama dengan 5 x 5 dikali 5 cm. Dan adapun untuk ukuran briquet mortar adalah 7,5 dikali 4,15 dan dikali 2,5 cm dengan ketentuan semen yang akan kita gunakan adalah 800 gram, pasir yang akan kita gunakan 2200 gram, dan air yang akan kita gunakan adalah 500 gram. Atau ini adalah komposisi mortar yang akan kita rencanakan. Mengenai briquet mortar tadi, adapun panjang yang dimaksud 7,5 cm adalah bagian dari pinggir sini ke sini. Adapun lebar yang ini panjangnya 4,15 dan ini panjangnya 2,5 cm. Adapun prosedur percobaan yang akan kita lakukan yang pertama, sediakan semen, pasir, dan air dengan perbandingan yang telah kita tentukan. Siapkan peralatan. This is a Cinema Beats production. Yang ketiga adalah kita masukkan air dan semen ke dalam mangkuk mixer dan kita diamkan selama 15 detik. Hidupkan mixer dengan putaran lambat selama 30 detik sambil memasukkan pasir secara perlahan-lahan.
Ubah kecepatan putaran ke putaran sedang selama 30 detik. Matikan mixer selama 30 detik sambil melepaskan mortar pada dinding-dinding mixer pada 15 detik pertama dan tutup mangkuk dengan kain basah pada 75 detik selanjutnya. This is a Cinema Beats production. Hidupkan mixer pada putaran sedang selama 60 detik, lalu matikan mixer dan diamkan selama 30 detik. Masukkan mortar ke dalam cetakan yang telah diolesi vaselin terlebih dahulu dengan cara yang pertama memasukkan sepertiga bagian dari tinggi cetakan, lalu kita rojok 25 kali. Selanjutnya kita masukkan sepertiga lagi menjadi 2/3 dari tinggi cetakan. Kemudian kita rojok sebanyak 25 kali. Kemudian kita isi secara penuh dan kita rojok 25 kali. Ratakan permukaan cetakan menggunakan serap, lalu tutup dengan kain basah dan dibiarkan selama 24 jam. Setelah 24 jam, cetakan kita buka. Dan setelah dibuka, kubus dan briquet mortar kita rendam. Demikian. Masuklah kita kepada percobaan atau pratikum selanjutnya, yaitu pratikum ketiga, pengujian tarik briquet mortar. Nama percobaannya adalah pengujian tarik briquet mortar.
Tujuan percobaan adalah mengetahui kuat tarik dari benda uji berikut mortar dalam usia 3 hari. Alat percobaan adalah tensil tes mesin, timbangan, jangka sorong, dan kain lap. Jadi dalam pengujian kuat tarik berikut mortar, cara pengujiannya yang pertama, berikut yang telah patah atau dengan dimensi seperti ini. Kita potong di bagian sini. Jadi kita menentukan luas patahan tersebut yang ini. Misalnya dari pengujian kita memperoleh tekanannya atau P sama dengan 210 kg. Dengan luas patahan atau A sama dengan 842,51 cm kuadrat. Maka adapun tegangan atau kuat tarik berikut mortar adalah menggunakan rumus tegangan sama dengan P per A sama dengan 210 dibagi 842,51 cm kuadrat sama dengan 0,2495 kg per cm kuadrat. Jadi adapun tegangan tarik berikut mortar yang kita peroleh yaitu sebesar 0,2495 kg per cm kuadrat. Prosedur percobaannya adalah yang pertama, benda uji berikut yang telah direndam dikeluarkan 24 jam sebelum pengujian. Yang kedua, benda uji yang telah kering kita timbang beratnya. Yang ketiga, kita menyiapkan alat tensil tes mesin dengan memasukkan benda uji ke dalam penjepit yang ada pada alat tersebut. Kemudian kencangkan dengan memutar dan mengunci alat. Yang keempat, kita mengatur skala penunjuk pada angka 0 dan kita hidupkan alat tensil tes mesin. Yang kelima, matikan alat begitu benda uji patah. Yang keenam, catat pembacaan pada skala penunjuk. Tentukan besar gaya tarik dari benda uji tersebut dengan cara kita mengalihkan besarnya gaya tarik dikali dengan scale reading atau skala pembacaan. Skala berikut patah, kita baca
skala yang terjadi 6, 5,9, 58, 57, 56, 55,5 kilonewton. Kemudian kuat tarik sebenarnya sesuai dengan alat adalah skala dibagi pembacaan dikali 0,5. Jadi 55,5 kilonewton kita kalikan dengan 0,5, itulah kuat tarik sebenarnya dari berikut yang telah kita uji. Yang ketujuh adalah kita mengukur luas patahan dengan jangka sorong. Yang kedelapan, kita melakukan percobaan terhadap 3 sampel tersebut. Praktikum selanjutnya yaitu pengujian tekan kubus mortar. Setelah kita melakukan pengujian kuat tarik berikut mortar, selanjutnya kita akan melakukan percobaan pengujian tekan kubus mortar. Tujuan percobaan ini adalah untuk mengetahui besarnya kuat tekan pada kubus mortar pada umur 3 hari. Bahan percobaan yang akan kita butuhkan yaitu 3 sampel benda uji kubus mortar. Alat yang kita gunakan adalah mesin kompres, timbangan, dan kain lap. Jadi sama dengan pengujian berikut mortar, pengujian kuat tekan kubus menggunakan rumus tegangannya sama dengan P per A. Adapun A adalah P adalah tekanan yang kita peroleh dari mesin kompres, sedangkan A adalah luas permukaan. Jadi, misalkan dari hasil pengujian kita memperoleh kuat tekan sama dengan P 30 kN. Ini sama dengan 3000 kg. Dengan luasan A adalah 5 cm dikali 5 cm sama dengan 25 cm kuadrat. Adapun tegangan yang kita peroleh sama dengan P per A sama dengan 3000 kg per 25 cm kuadrat. Sehingga kita mendapat hasil dari pengujian ini, kuat tekan kubus mortar yang kita peroleh adalah 120 kg per cm kuadrat. Prosedur percobaan. Yang pertama, kubus dikeluarkan dari rendaman 24 jam sebelum pengujian, lalu dikeringkan dengan kain lap. Yang kedua, timbang berat mortar yang telah kering. Yang ketiga, siapkan alat mesin kompres dan letakkan benda uji tepat pada bagian tengah tempat pengujian. Yang keempat, lakukan pemompaan atau lakukan penekanan pada mesin kompres. Yang kelima, catat besar tekanan yang diperoleh.
Yang keenam, percobaan dilakukan untuk 3 sampel. Masuklah kita kepada percobaan yang terakhir, yaitu pengujian konsistensi mortar. Nama percobaan adalah konsistensi mortar atau kekentalan mortar. Tujuan percobaan adalah dari kekentalan mortar kita mengetahui campuran semen, pasir, dan air yang tepat dalam pembuatan mortar. Bahan percobaan yang akan kita gunakan adalah air, pasir, dan semen. Alat percobaan yang adalah yang pertama timbangan, mixer, meja getar, jangka sorong, mold, dan gelas ukur. Teori: batasan angka leleh atau kekentalan pada mortar sesuai ASTM C78011. Syaratnya angka leleh itu harus lebih besar dari 101% dan lebih kecil dari 115%. Ini adalah tingkat konsistensi atau kekentalan mortar yang sesuai standar, di mana kita menggunakan rumus angka leleh tadi kita peroleh dari membagikan antara diameter akhir dari mortar yang telah kita getarkan di meja getar dibandingkan dengan diameter awal sebelum dilakukan penggetaran dikali 100%. Prosedur percobaan. Yang pertama, timbang semen sebanyak 650 gram. Kemudian kita menggunakan pasir dan air sesuai dengan yang ditentukan. Pasirnya harus dalam keadaan kering. Yang kedua, mangkuk dalam mixer dibasahi dengan air secukupnya sehingga permukaannya basah tapi tidak menggenang. Hal ini dimaksudkan agar air yang kita gunakan bereaksi secara sempurna. Yang ketiga, kita masukkan pasir dan air ke dalam mangkuk mixer dan kita diamkan selama 15 detik. Yang keempat, kita hidupkan mixer dengan kecepatan lambat selama 30 detik.
Yang kelima, matikan mixer selama 90 detik sambil melepaskan mortar dari dinding mangkuk dengan scrub pada 15 detik pertama dan tutup dengan kain basah selama 75 detik berikutnya. Yang keenam, hidupkan mixer dengan putaran cepat selama 6 detik. Lalu selama 60 detik. Lalu matikan mixer dan diamkan selama 30 detik. Yang ketujuh, keluarkan mortar dari mangkuk, letakkan mold di atas meja getar, isi mold dengan campuran mortar sampai kira-kira sepertiga dari tinggi mold, kemudian kita rojok sebanyak 25 kali. Selanjutnya kita masukkan sepertiga lagi dari tinggi mold sehingga 2/3 tinggi mold, kemudian kita rojok 25 kali. Kemudian kita isi mold dengan secara penuh, kemudian kita rojok sebanyak 25 kali. This is a Cinema Beats production. Kemudian kita tarik mold, kita lepaskan dari mortarnya. Kemudian kita lakukan penggetaran. Kita getarkan meja getar sebanyak 10 kali dengan ketentuan 1 getaran per 1 detik. Yang ke-10, kita ukur diameter lelehan sebagai DA. Adapun diameter awal yang akan kita gunakan adalah dengan mengukur mortar sebelum penggetaran dilakukan. This is a Cinema Beats production.
Jadi sebelum penggetaran kita peroleh data hasil percobaan, diameter awalnya 69,81 cm, 69,81 mm. Ini kita lakukan pengujian pada garis-garis yang telah ditentukan pada meja getar. Kemudian setelah dilakukan penggetaran selama 10 kali dengan ketentuan 1 getaran per 1 detik, kita peroleh dari garis pertama dengan diameter akhir 120,27, diameter berikutnya 118,23, dan selanjutnya sehingga kita peroleh rata-rata diameter awal 69,81 mm, diameter akhirnya 120,100,1175 mm. Kemudian kita masukkan ke rumus dengan ketentuan angka leleh sama dengan DA. DA adalah 120 di koma 1175 dibagi 68,91 69 di koma 81 dikali 100%, sehingga kita peroleh angka leleh 172,0635%. Dengan ketentuan syarat AL harus lebih besar dari 101% dan lebih kecil dari 115%, sementara hasil kita adalah 172,0635%. Jadi data dari hasil percobaan ini menunjukkan bahwa mortar yang telah dicampurkan tidak baik atau tidak sesuai dengan standar ASTM C78011 karena dia lebih besar dari 115%. Demikianlah praktikum modul C. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.